Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Adi Nugroho dari kelas 10 IPS. Saya ingin menjelaskan tentang pergaulan sehat. Menurut saya, pergaulan sehat. Nah, saya akan di sini juga akan menjelaskan tentang pergaulan. Pergaulan adalah proses bergaul yang dapat dibedakan menjadi dua. Pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Dan juga terdapat tanda-tanda untuk membedakan pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Dikutip dari halaman web situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berikut ini adalah tanda-tanda pergaulan sehat dan tidak sehat. Yang pertama, tentang pergaulan sehat. Pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Apa aja sih tanda-tanda pergaulan sehat yang kita tahu? Nah, tanda-tanda pergaulan sehat itu antara lain, yang pertama ada berakhlak mulia, kedua memiliki prasangka baik, tiga pemaaf, keempat jauh dari rasa iri dan dengki, kelima memiliki sifat malu, 6 berusaha menepati janji, 7 sopan dalam bertutur kata, 8 selalu senyum dan mengucap salam saat bertemu, 9 selalu mengingat pada kebaikan, 10 mengunjungi teman yang sedang terkena musibah. Membantu teman yang kesusahan, memberikan nasihat baik, tidak membicarakan aib atau saudara tersendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pergaulan tidak sehat. Pergaulan tidak sehat juga bisa disebut dengan pergaulan bebas. Adalah proses bergaul dengan orang lain yang terlepas dari ikatan mengatur pergaulan. Nah, berarti pergaulan tidak bebas, pergaulan bebas juga ada tanda-tandanya. Yang pertama itu suka menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, sering menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji. Ketiga, munafik, yaitu kalau berkata dusta, kalau berjanji diingkar, kalau diberi amanat malah khianat, dan kalau bersumpah palsu. Rasa ingin mencoba dan merasakan hal negatif, perubahan emosi, perubahan pikiran, perubahan lingkungan pergaulan, perubahan tanggung jawab, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, mempunyai rasa malas, perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan tersendiri. Nah, pasti itu ada dampaknya dari pergaulan tidak sehat. Apa aja sih? Nah, terjadinya pergaulan tidak sehat memberikan pengaruh besar juga terhadap diri kita sendiri, orang tua, dan lingkungan sekitar. Nah, dan dampak pergaulan tidak sehat tersendiri meliputi perilaku menyimpang melewati batas-batas norma ketimuran, ketergantungan obat, konsumsi obat terlarang, menurunkan derajat kesehatan, meningkatkan kriminalitas, meregangkan hubungan keluarga, menyebarkan penyakit, menurunkan prestasi. Nah, pencegahannya apa nih kalau kita tahu? Nah, pencegahan dari pergaulan bebas sendiri untuk menumbuhkan kesadaran akan bahayanya pergaulan bebas. Remaja perlu diberikan pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat sendiri. Perlu diberikan pendidikan kerohanian agar sadar tentang akibat yang akan ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat, baik bagi diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan. Pembentukan jati diri yang utama adalah lingkungan. Lingkungan sehat akan melahirkan remaja yang sehat. Sebaliknya, lingkungan yang kurang baik akan membentuk pribadi remaja yang kurang sehat. Lingkungan kurang baik bisa menjerumuskan remaja ke pergaulan bebas. Remaja yang sudah masuk ke dalam lingkungan yang salah akan sulit sekali untuk kembali ke dalam lingkungan yang baik. Karena itu, anak usia remaja memiliki jiwa dan pemikiran yang masih labil,
maka peran orang tua dan lingkungan itu sangatlah diperlukan menciptakan remaja yang baik. Nah, berikut ada juga hal-hal dilakukan agar remaja mempunyai pergaulan yang baik dan juga sehat. 1. Membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. Yang kedua, sebelum keluar rumah, biasakan meminta izin dan menjelaskan tujuan kepergian dengan siapa pergi serta pulang jam berapa agar orang tua tahu. Yang ketiga, salurkan bakat dan minat dalam hal-hal positif. Yang keempat, yakinlah aturan dari orang tua atau guru bukan bermaksud mengekang tapi untuk kebaikan masa depan. 5. Biasakan bicara dengan orang tua, ceritakan tentang kejadian yang sudah dialami. Jadikan orang tua dan guru sebagai tempat mencurahkan isi hati. Yang keenam, jaga diri dari pergaulan tidak sehat. Jangan sampai terjadi kehamilan pada usia sekolah karena berdampak pada masa depan. Nah, dari pemaparan saya tadi sudah jelas bahwa peran orang tua dan juga peran guru sangatlah penting bagi pergaulan anak-anak di usia dini. Dan pendidikan tentang pergaulan bebas, tentang berperilaku, itulah sangat penting untuk diajarkan mulai dini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.